Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ledia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping. Nah, teman-teman pernah dengar gak sih istilah mind mapping itu apa? Nah, mind mapping atau bisa kita sebut sebagai peta pikiran, yaitu suatu metode dengan cara menuliskan poin-poin penting dari suatu materi sehingga kita akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Mind mapping ini hampir sama dengan sebuah rangkuman yang kita buat ketika belajar. Namun, mind mapping ini lebih ringkas dan dapat kita buat dengan sekreatif mungkin. Nah, fungsi mind mapping. Fungsi mind mapping menurut Tony Buzan. Pertama, fungsi mind mapping yaitu dapat menstimulus bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Kemudian, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Dalam membuat mind mapping, kita dapat berkreasi sesuai dengan apa yang kita pikirkan mengenai materi yang kita pelajari. Ketiga, fungsi mind mapping yaitu dapat membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Selanjutnya, fungsinya yaitu dapat meringkas isi sebuah buku. Dan terakhir, fungsi dari mind mapping itu dapat membuat perencanaan sasaran pribadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau langkah membuat mind mapping itu. Nah, sebelum kita membuat mind mapping, kita tentunya memerlukan alat dan bahan yang harus kita siapkan. Nah, alat dan bahan yang harus kita siapkan, pertama, kita perlu yang namanya kertas. Nah, diusahakan dalam membuat mind mapping ini, kita gunakan kertas polos agar lebih mudah dalam menuliskan semua ide yang kita dapatkan. Kemudian, selain kertas, kita juga perlu yang namanya pensil. Nah, di sini itu kita bisa menggunakan pensil biasa, pensil warna, pulpen ataupun spidol. Itu bebas. Kemudian, selain pensil dan kertas tadi, tentunya hal yang paling penting adalah kita harus menyiapkan materi atau suatu ide yang nantinya akan dibahas dalam mind mapping yang kita buat. Nah, di sini dalam pembuatan mind mapping, langkah pertama dalam membuat mind mapping yaitu membuat subjek atau menuliskan judul dari mind mapping yang akan dibahas. Nah, di sini judul atau subjek itu bisa kita tulis atau kita gambar di tengah, di atas kertas ataupun dimanapun, itu bebas. Kedua, setelah kita menuliskan judul, yaitu kita harus menuliskan, kita harus membuat cabang utama atau cabang dari judul kita. Nah, di sini kita bisa menuliskannya dengan panah untuk menjelaskan cabang utama. Nah, setelah kita membuat judul, kemudian kita menuliskan cabang utamanya, langkah selanjutnya yaitu kita kembangkan. Nah, kita jelaskan dari cabang utama itu. Di sini teman-teman bisa menuliskannya di samping atau di bawah dari cabang utama. Nah, kemudian di sini saya ada beberapa contoh dari mind mapping yang saya ambil dari Google. Itu contoh pertama tentang cara kerja komputer. Nah, berarti kan di sini judulnya atau subjeknya itu mengenai cara kerja komputer. Nah, teman-teman di sini bisa lihat di situ ada 6 cabang yang menjelaskan cara kerja komputer. Cabang pertama di situ dijelaskan mengenai brainware. Nah, berarti brainware ini merupakan cabang utama dari cara kerja komputer. Nah, setelah menuliskan cabang utama atau di sini dituliskan brainware, langkah selanjutnya itu menuliskan langkah dari si brainware-nya itu.
Nah, di sini dituliskan berawal dari brainware yang menyampaikan perintah ke komputer melalui hardware input. Nah, kemudian selain itu di dalam mind mapping ini juga ada cabang kedua, yaitu mengenai hardware input. Cabang ketiga mengenai program atau software. Kemudian keempatnya yaitu mengenai proses komputernya. Kelima itu mengenai penyimpanan komputer. Dan yang terakhir cabangnya yaitu mengenai hardware atau outputnya dari si kerja komputer itu. Nah, dari semua cabang itu dijelaskan satu persatu seperti yang ada di dalam gambar. Nah, contoh yang kedua itu mind mapping mengenai fungsi dari matematika. Nah, tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan. Dalam membuat mind mapping, judul atau subjeknya itu tidak harus di tengah, tapi teman-teman di sini bisa menuliskannya di atas seperti contoh mind mapping yang ini. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai mind mapping atau peta konsep. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.